Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, siswa-siswi kelas 5? Siswa harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pelajaran SKI kali ini kita akan mempelajari peristiwa Fathu Mekah bagian kedua. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah pelajari peristiwa Fathu Mekah yang titik fokusnya kita pelajari tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dan peristiwanya, peristiwanya saat terjadinya Fathu Mekah. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan fokus pada materi menghindari pertumpahan darah pada peristiwa Fathu Mekah. Anak-anak, sebelum memasuki kota Mekah, pasukan muslimin berkemah di Mar al-Zahran. Pelajaran SKI ini titik fokusnya pada bercerita pada kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, Fathu Mekah itu terjadi pada saat Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul dan mulai menyebarkan ajaran Islam sampai ke kota Mekah. Awalnya kan Rasulullah tinggal di kota Mekah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah karena penduduk Quraisy di Mekah itu sangat memusuhi Rasulullah. Akhirnya kan Rasulullah pindah ke Madinah. Nah, dari situ Rasulullah sudah mulai memerangi kaum kafir Quraisy dan sekarang Rasulullah ingin menduduki kota Mekah karena kota Mekah merupakan satu-satunya pusat ibadah umat Islam. Nah, anak-anak, di Mar al-Zahran Rasulullah membuat api unggun yang sangat besar sekali yang tujuannya untuk menyebarkan rasa takut penduduk Mekah. Hal ini menyebabkan Abu Sufyan yang merupakan salah satu pimpinan dari kaum kafir Quraisy terpancing penasaran. Akhirnya Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW dengan didampingi oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian pada saat itu juga Rasulullah melakukan persiapan secara diam-diam. Jangan sampai persiapan yang dilakukan Rasulullah ini diketahui oleh kafir Quraisy. Jadi benar-benar secara sembunyi-sembunyi sambil berdoa, ya Allah, tutuplah mata-mata Quraisy agar mereka tidak melihatku kecuali secara tiba-tiba. Itu doanya Rasulullah. Nah, setelah Nabi mengumpulkan pasukan, ternyata ada salah satu sahabat yang bernama Hatib bin Balta'ah mengirim surat kepada Quraisy yang isinya peringatan atas serangan kaum muslimin. Dan surat itu dititipkan kepada seorang wanita. Kemudian Rasulullah mengutus sahabat Ali, dan sahabat Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku bersama Zubair dan Mikdad. Nabi berpesan, berangkatlah sampai kalian tiba di kebun Khaf, karena di kebun itu ada seorang wanita yang sedang membawa surat. Ambillah surat itu darinya. Nah, kemudian Ali, Zubair, dan Mikdad berhasil mengambil surat yang dibawa oleh wanita tersebut. Jadi, apa yang akan disampaikan oleh Hatib bin Balta'ah kepada Quraisy itu tidak sampai ke Quraisy, ke kaum Quraisy. Karena berhasil diambil oleh sahabat Ali dan kawan-kawannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanggil Hatib bin Balta'ah.
Dan Hatib menyampaikan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan buru-buru menghukum diriku. Aku mempunyai hubungan erat sekali dengan Quraisy, yakni aku bagian dari mereka. Aku ingin menjaga kerabatku yang di sana dan bukan berarti aku murtad. Jadi sahabat Hatib ini kan sudah menyatakan masuk Islam, tetapi saudara-saudaranya itu banyak yang masih berada di Mekah. Nah, Hatib ini ingin menjaga mereka, makanya memberi pesan supaya bisa bersiap-siap, tujuannya seperti itu. Tetapi tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Dan akhirnya turunlah firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Nah, ini terdapat pada Quran surah Mumtahanah ayat 1 ya. Jadi intinya kita tidak boleh ya, waktu itu firmannya Rasulullah, orang-orang muslim itu tidak boleh berteman setia ya, sampai setia kepada musuhnya Rasulullah ya, dan jangan sampai menyampaikan berita-berita dari Nabi Muhammad kepada musuh-musuhnya Rasulullah, karena memang kondisinya saat itu sangat tidak memungkinkan. Nah, akhirnya dengan tiba-tiba ya, seluruh pasukan muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah, kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan Khalid bin Walid mendapat perlawanan dari kelompok pemuda yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Hal ini menyebabkan 2 tentara Islam mati syahid. Selanjutnya, karena pimpinan Quraisy yang bernama Abu Sufyan telah masuk Islam, sebagai penghormatan Rasulullah SAW mendoakan Abu Sufyan dan berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia juga aman. Nah, ini adalah seruan Rasulullah saat terjadinya Fathu Mekah ya. Dan ternyata banyak sekali kaum Quraisy yang masuk Masjidil Haram dan masuk rumahnya Abu Sufyan. Kemudian setelah Rasulullah berseru, beliau segera memasuki Masjidil Haram dan menghancurkan semua berhala, yang pada saat itu kurang lebih ada 360 berhala. Selanjutnya Nabi Muhammad membacakan firman Allah yang artinya, kebenaran sudah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ini terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 81. Nah, selanjutnya Nabi membebaskan kaum Quraisy yang bersembunyi di Masjidil Haram. Dan Nabi Muhammad tidak menghukum ataupun membalas dendam terhadap kaum Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy tersebut akhirnya banyak sekali yang masuk Islam. Nah, anak-anak, adapun hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah adalah yang pertama, karena hilangnya pengaruh bangsa Yahudi. Kenapa? Karena Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza yang merupakan kaum-kaum pendukung Quraisy itu dihukum oleh Nabi karena membelot. Yang kedua, kaum muslimin makin berpengaruh dalam segala segi kehidupan bangsa Arab ya, segi ekonomi, segi sosial, budaya dan lain sebagainya, itu kaum muslimin semakin
mendominasi. Dan yang ketiga, tidak ada lagi suku lain yang bersedia membantu kaum Quraisy dalam menghadapi kaum muslimin. Dan terakhir, kondisi kaum Quraisy makin lemah setelah pemuka-pemuka mereka masuk Islam. Siapa aja? Seperti Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan masih banyak lagi pemuka mereka yang masuk Islam. Nah, setelah terjadinya Fathu Mekah, Rasulullah memanfaatkan penduduk Mekah. Ya, seperti apa? Setelah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah beristirahat dan bersyukur atas anugerah Allah di dekat makamnya Abu Thalib. Rasulullah bukanlah pendendam dan dengan lapang dada memaafkan seluruh perbuatan orang-orang Quraisy. Nah, jadi dengan sifat beliau ini yang bukanlah pendendam, kemudian menjaga martabat kaum Quraisy, akhirnya banyak sekali kaum Quraisy yang dengan rela hati menyatakan masuk Islam. Nah, Rasulullah pun juga menjaga kehormatan penduduk Mekah, ya. Meskipun mereka dinyatakan kalah dan dikuasai oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap mengajarkan kedamaian, kasih sayang, ketentraman, memaafkan sesama, melindungi yang lemah, menghormati hak-hak manusia, menjaga akhlak, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang melampaui batas. Dan juga dalam peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah memperlakukan kaum Quraisy dengan santun dan menjaga kehormatan penduduk Mekah. Setelah Fathu Mekah, kaum muslimin diperintahkan untuk berdakwah di Mekah dengan damai, ya. Mereka membangun peradaban baru di Mekah dengan menekankan ukhuwah Islamiyah, kedamaian, keadilan, musyawarah, kasih sayang, tolong menolong, dan saling melindungi. Dan akhirnya banyak sekali yang masuk Islam, dan akhirnya Islam sudah menguasai seluruh jazirah Arab. Baiklah anak-anak, demikianlah peristiwa Fathu Mekah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.